Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Shalom. Kiranya pagi ini kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan biarkan kita boleh mengawali ibadah pagi, mengawali kehidupan kita di pagi ini dengan datang kepada Tuhan, menyembah Dia, meninggikan namanya.
mengagungkan Dia. Kita membawa korban persembahan pujian di hadapan kita, mengagungkan saat masuk kehadiran-Mu, ku tersyukur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat masuk kehadiran-Mu, ku tersyukur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami sembah Tuhan. Saat masuk kehadiran-Mu, ku tersyukur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami membawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan Engkau. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak menerima yang terbaik dari kami ya Bapa. Engkau Allah yang layak diagungkan. Tuh kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami muliakan, kami sembah. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur,
penyembahan kami, tidak ada yang lain. Hanya Kau yang layak menerima yang terbaik dari kami, tidak ada yang lain Tuhan. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu. Oh, kami sungguh agungkan Tuhan, kami sungguh bersyukur. Punyalah seperti Engkau, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus, tapi Allah yang boleh mau menjumpai melawat kami orang berdosa ini. Kami sembah, kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan Tuhan. Kami bersyukur. Biarkan kami senantiasa memberi yang terbaik kepada-Mu dalam hidup kami, dimanapun, dalam situasi apapun. Engkau yang layak menerima terbaik dari kami ya Bapa. Oh, sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Oh, sembah. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sembah Tuhan yang baik Tuhan, sebab Tuhan baik. Tuhan, kiranya Kau boleh berkenan atas setiap pujian penyembahan kami di hadapan. Layakkanlah seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang kudus, menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Hadirat-Mu menyadarkan kami betapa Kau Allah yang sangat mengasihi kami. Kami sungguh rindu memberi yang terbaik dalam hidup kami, sekalipun itu pun tidak layak Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan, kami rindu mendengar kebenaran-Mu. Berbicara kepada kami semua, supaya kami boleh mengerti akan setiap kehendak Tuhan, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya, kami boleh sungguh berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Tuhan, terima kasih. Kami mau menyambut firman-Mu pagi ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka dari Ibrani pasal yang ke-13. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-21. Ibrani 13 mulai ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-21. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ayat 21, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik,
untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, ayat 18 dikatakan berdoalah terus untuk kami. Sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Saudara, perhatikan kalimat dalam ayat ini. Di dalam hati kami, hati nurani kami, hati yang baik. Apa yang dihasilkan dari hati nurani yang baik? Menginginkan suatu yang hidup yang baik. Saudara, ini sangat penting untuk kita pahami dalam kehidupan kita. Hati nurani yang baik selalu menginginkan kehidupan yang baik. Selalu menginginkan sesuatu yang baik. Saudara, maka memastikan bahwa hati nurani setiap kita baik. Itu sangat penting. Memastikan bahwa dalam hidupmu, hati nurani yang tulus, yang murni dalam kehendak Tuhan. Itu menjadi hal yang sangat mendasar. Karena ketika hati nuranimu baik, maka keinginanmu itu baik. Engkau ingin selalu melihat situasi baik dimanapun. Jadi orang yang hati nuraninya baik tidak ada yang menjadi troublemaker. Tidak ada. Orang yang hati nuraninya baik tidak ada yang sembarang hidupnya. Tidak ada. Orang yang hati nuraninya baik tidak ada ini buat masalah di mana. Tidak ada. Kenapa? Hati nuraninya baik. Pak, emang bisa hati nuraninya baik? Bisa. Karena hati nurani itu juga bisa dipakai, dipengaruhi hal yang tidak baik. Tapi bagaimana engkau membentuk hati nurani? Ketika engkau membiarkan Roh Kudus memimpin, menguduskannya, melayakkannya untuk menjadi baik. Sudah ayat 21 tadi ditegaskan kembali. Di ayat 18 berkata begitu, ayat 21 ditegaskan. Kiranya memperlengkapi kamu. Siapa yang memperlengkapi kamu? Yang di atas. Ya. Maka Allah damai sejahtera. Oke. Yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati. Siapa? Gembala Agung. Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, hidup di dalam Tuhan itu salah satu tanda, yaitu kita mengalami kelahiran kembali. Tanda yang sangat mendasar. Lahir kembali berarti hati nurani dilahirkan kembali, bersih, murni, bukan busuk. Bersih, murni, disucikan oleh Tuhan. Saudara, hari ini kalau kebenaran ini kita hubungkan dengan bagaimana kita memaksimalkan kehidupan, apa yang kita lakukan? Saudara, kemarin kita belajar bersama bahwa sering kali kita puas
dengan keadaan kita. Seringkali kita puas dengan keadaan kita. Kita menerima keadaan itu, udah cukuplah. Sekali lagi, kita seringkali membubuhi atau menutupi dengan istilah rohani. Kita bersyukur. Kita bersyukur masih bisa begitu, masih bisa begitu. Padahal yang terjadi seperti ini bukan bersyukur, tapi berhenti melakukan yang lebih baik. Nah, sudah pagi ini kita diingatkan satu hal lagi. Surah Ibrani menegaskan bagaimana kalau engkau punya hati nurani yang baik, yang murni, engkau selalu ingin melihat, menginginkan sesuatu yang baik. Saudara, kata baik, sempurna, ideal, itu kadang disejajarkan. Ya, jadi kalau kata dalam Alkitab berbahasa Ibrani, baik itu top. Kita sendiri seringkali kita pakai istilah top itu apa? Top itu untuk yang bagus, top itu untuk yang tinggi, betul kan? Oh, dia jadi orang top berarti orang yang paling populer. Jadi orang top berarti orang yang paling berkuasa. Menyebutkan satu apa ya, identitas atau status yang bagus, yang tinggi, yang hebat. Jadi saudara, saya dan saudara, ketika hati nuraninya itu baik, top, ya kan? Kita juga menginginkan sesuatu yang top, yang baik, yang tinggi, ya, bangun. Nah, yang menjadi masalah adalah seringkali kita terjebak dalam keadaan yang ada, terperangkap dalam keadaan yang ada. Dengan istilah yang populer itu, kita terperangkap dalam zona status quo. Ya maafkan saya, karena status quo itu berarti mandek. Orang yang status quo selalu memakai istilah dulu. Jadi nggak pernah maju dulu. Dunia maju ke depan, kita pakai dulu. Karena Tuhan memimpin kita untuk maju ke depan, mencapai yang lebih baik, bukan dulu. Saudara, ketika kita menyadari ada jebakan, ada perangkap situasi masa kini, situasi hari ini, maka Tuhan menginginkan kita untuk mengalahkan. Jangan biarkan kita menjadi tawanan perang, menjadi tawanan status quo. Jangan biarkan kita menjadi tawanan, diperangkap oleh kondisi krisis. Saya pernah sampaikan kepada kita, sekali waktu saya panggil anak pemuda, remaja lah ya, kamu kesini, saya bertanya, cita-citamu apa? Dia senyum-senyum aja. Jadi saya tanya lagi, cita-citamu apa? Sampai berkali-kali saya tanya, tapi nggak ada jawaban. Akhirnya saya bilang, kamu gak punya cita-cita? Baru dia nyengir dengan bilang begini, dia panggil saya Om ya, Om ini ngeledek. Kan Om tahu kok. Sudah betapa kita sering kondisi kita memenjarakan kita. Keadaan kita memenjarakan kita untuk kita tidak lagi punya
bahkan harapan di depan yang lebih baik. Nggak ada. Jadi maka waktu itu saya panggil anak itu dan saya katakan, punyalah mimpi yang besar melampaui keadaanmu hari ini. Kalau engkau hanya larut dalam keadaan hari ini, engkau tidak akan pernah maju dalam hidup. Saudara, Tuhan izinkan terjadi krisis dalam hidup kita. Tapi jangan biarkan, jangan izinkan krisis itu membelenggu kita. Krisis apapun itu. Baik dalam kehidupanmu pribadi, rumah tanggamu, masyarakat, bangsa, bahkan gereja. Jangan biarkan krisis itu membelenggu kita. Justru krisis itu menjadi batu lompatan kita untuk ke depan lebih baik. Krisis itu. Saudara, Tuhan justru ingin kita menggunakan, memaksimalkan potensi kita, kapasitas kita di tengah-tengah krisis itu. Jangan biarkan kondisi mencekik potensi. Jangan biarkan kondisi menghambat harapan. Jangan biarkan kondisi atau situasi hari ini membatalkan mimpi di dalam Tuhan. Tapi biarkan potensi kita terus tetap kita kembangkan. Biarkan harapan kita terus kita kembangkan, kita tingkatkan. Jangan biarkan kenyamanan atau bahkan krisis yang engkau hadapi hari ini memenjarakan kamu, mengkerangkeng kamu, mempasung kamu, sehingga kamu tidak punya harapan apa-apa. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan ingin saya dan saudara memaksimalkan potensi dengan memanfaatkan situasi hari ini. Krisis, kondisi buruk, untuk kita boleh mengalami kondisi yang paling baik. Kiranya Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk melakukannya. Peganglah Tuhan, peganglah Tuhan, lindungilah Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Roh Kudus, pimpinlah kami, tuntunlah kami setiap hari, sehingga kami tidak tersesat. Kami tidak tersesat, tetapi kami mengikuti tuntunan arahan Tuhan. Bahkan kami mendobrak, menghancurkan
setiap belenggu-belenggu yang membelenggu kami, keadaan-keadaan saat ini yang kami hadapi, termasuk keadaan yang tidak baik, krisis dalam hidup kami, biarkan itu tidak membelenggu harapan, mimpi yang Tuhan taruh dalam diri kami. Tuhan, buat kami setiap pribadi mengerti prinsip kebenaran firman ini, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup terus-menerus maju oleh karena Tuhan Allah kami menuntun dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah kami setiap pribadi, kami boleh mengerjakan kehidupan kami dengan takut dan gentar di hadapan-Mu, dan memberi yang terbaik apapun situasi kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami boleh berdoa bersama-sama, agar kiranya Tuhan kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain, melalui setiap tindakan-tindakan kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami, sesuai dengan apa yang mampu kami kerjakan. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pembawa kabar baik, pembawa berkat dalam kehidupan kami, di sekitar kami, lingkungan kami. Kiranya Tuhan boleh sungguh melakukan. Tuhan, terima kasih dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan kasih dari diakoni sosial, baik dia lembaga-lembaga diakoni sosial secara umum maupun lembaga komisi-komisi diakoni sosial gereja. Tuhan, pakai kami untuk kami boleh sungguh-sungguh memberikan perhatian, memberikan kekuatan, dorongan, semangat bagi mereka yang ada dalam kondisi kritis, yang ada dalam kondisi sakit penyakit, yang ada dalam titik keterbatasan. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan buat setiap kehidupan kami di hadapan. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan untuk orang-orang yang hidup dalam kesulitan. Kami berdoa untuk pelayanan yang dilakukan untuk mereka yang ada di panti-panti asuhan, mereka yang ada di panti-panti jumbo, mereka yang ada di lembaga-lembaga atau panti rehabilitasi, mereka yang ada dalam asrama-asrama, mereka yang ada dalam segala keterbatasan mereka. Biarkan kami ambil bahagian yang mampu kami ambil bagian untuk boleh berkontribusi dalam setiap pelayanan kasih. Berkati kami juga ya Tuhan, untuk kami boleh sungguh senantiasa Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan, memperhatikan orang-orang sekitar kami yang hidup dalam kesulitan, dalam keterbatasan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa agar kiranya melalui pelayanan-pelayanan kasih, ada banyak orang bukan hanya menerima pelayanan saja, tapi mereka boleh sungguh mengerti siapa di balik semua itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengubahkan kami, yang telah membentuk kami, yang terus-menerus mendorong kami untuk mengalami perubahan. Tuhan, kami boleh bersyukur buat setiap anugerah. Berkati pelayanan yang dilakukan di lembaga-lembaga permasyarakatan. Saya boleh sungguh-sungguh Tuhan yang menolong, menyertai. Ya, pelayanan itu Tuhan boleh sungguh oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami serahkan buat kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahan-tintinya berdoa untuk setiap saudara kami yang sakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan pimpin mereka. Tuhan layakkan mereka di hadapan-Mu, Tuhan bisa melindungi mereka. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan lemah fisik juga, yang di rumah sedang berubah jalan, Tuhan juga yang lindungi, Tuhan jaga. Pekerjaan kami Tuhan Kau juga yang senantiasa. Oh Tuhan, Tuhan menyertai supaya setiap pekerjaan kami boleh mendatangkan hasil yang mencukupi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk setiap aktivitas kami, pekerjaan, dan juga untuk pendidikan anak-anak kami, mereka yang sekolah, yang Tuhan kuliah, Tuhan juga berkati. Dan biarkan Tuhan boleh sungguh-sungguh yang senantiasa melindungi kami dan setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Engkau Allah yang telah mengasihi kami, dan kami rindu dalam kehidupan kami senantiasa mengasihi mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon kepada-Mu. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan akan sampai selama-lamanya. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan yang memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dan kiranya kita boleh memberikan yang terbaik sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Immanuel.